Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, jumpa kembali bersama Odoy Channel yang mengungkap mitos, fakta, dan sejarah. Tersebutlah sekarang kita akan menguak sejarah tentang sebuah desa bernama Desa Tonjong. Dahulu tersebutlah sebuah pedukuhan yang bernama Dukuh Bantar Panjang dengan nama tokoh yaitu bernama Ki Arya Pujakesuma, dengan didampingi oleh bawahannya yang bernama Arya Pujakadewa. Ki Arya Pujakesuma membicarakan perihal putrinya yang bernama Nyi Dewi Pujaka Pamesti yang akan dilamar oleh seorang kesatria yang bernama Arya Gondala dan Arya Gondali yang berasal dari daerah Luragung, yaitu murid dari Ki Lurah Agung. Tetapi lamarannya ditolak. Penolakan itu membuat mereka marah dan menantang untuk bertarung. Mendapat tantangan tersebut, Arya Pujakadewa bangkitlah amarahnya, kemudian menghajar kedua kesatria itu. Maka pertarungan sengit pun tak terelakkan. Namun kedua murid Lurah Agung itu terdesak dan lari meninggalkan Bantar Panjang. Sahabat Odoy, Ki Arya Pujakesuma akhirnya mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan Arya Pujakadewa maka akan dinikahkan dengan putri Nyi Dewi Pamesti. Nah, di Padepokan yang nama Padepokan itu bernama Padepokan Banyak Ngampar yang dipimpin oleh Ki Gedeng Jengkelok yang didampingi istrinya yaitu Dewi Kenangasari. Istrinya mendapati anaknya yaitu Sutajaya Telon sedang bermuram durja. Nah, Sutajaya Telon ini ingin mempersunting putri Bantar Panjang yang sedang disayembarakan. Melihat gelagat seperti itu, Banyak Ngampar akhirnya mengizinkan anaknya untuk mengadu nasib berjodoh dengan gadis yang sedang diperebutkan itu. Nah, adalah dari murid Mbahku Cakrabuana dibekali sebuah pedang sakti bernama pedang Singkup yang ayahandanya agar di pertarungan nanti itu mendapatkan keunggulan. Sayembara pun digelar dengan begitu meriah. Para raja-raja, para kesatria dari berbagai penjuru negeri berdatangan, termasuk Sutajaya Telon yang akan berebut untuk mempersunting Nyi Dewi Pamesti. Beberapa kesatria dari perguruan menghadapi Arya Pujakadewa. Sutajaya Telon mendapat giliran yang terakhir, kemudian memasuki arena sayembara dan langsung bertarung dengan jagoan dari Bantar Panjang tersebut. Kemudian mengeluarkan jurus-jurus dan ilmu kesaktian andalannya. Pertarungan keduanya pun sengit, memakan waktu lama. Kelelahan nampak dari kedua pendekar itu, dan pada jurus pamungkas Sutajaya Telon mengeluarkan pedang Singkup yang dihunuskan ke Arya Pujakadewa. Saat kesatria itu terjerembab rubuh dan takluk di tangan Sutajaya Telon, kemenangan itu mendapat sambutan yang sangat hangat dari Nyi Dewi Pamesti dan begitu mengagumi akan ketampanan calon suaminya itu. Kemudian sesuai dengan ketentuan sayembara itu, Sutajaya Telon dinikahkan dengan Nyi Dewi Pamesti dengan cara Islam. Berita tersebut tersebar ke seluruh negeri hingga sampai ke Arya Gondala dan Arya Gondali yang berada di hutan belantara. Yang keduanya geram setelah mendengar berita Nyi Dewi Pujaka Pamesti telah dipersunting oleh Sutajaya Telon, dan mereka berniat untuk merebutnya. Kemudian keduanya kembali ke Bantar Panjang dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Namun dengan pedang Singkup, Sutajaya Telon mampu menaklukkan
dan perlawanan yang sangat sengit itu akhirnya dimenangkan oleh Sutajaya Telon. Pedang Siangkup mengeluarkan api yang sangat panas sehingga kedua kesatria itu pun limbung dan lari puntang-panting. Sampai bahasa Sundanya pontang-panting itu totolonjong, dan yang kemudian menyerah kepada Sutajaya Telon, dan kalimat totolonjong itu kemudian menjadi sebuah nama desa yang sekarang disebut dengan kata Tonjong. Nah, dari situlah asal kata desa Tonjong itu berasal dari kata totolonjong. Itulah kemudian lahir sebuah pedukuhan yang sekarang dikenal dengan nama Desa Tonjong. Sawatodoy, adapun nama-nama kuwu dari kuwu di Desa Tonjong itu diantaranya, ini yang pertama adalah bernama Ki Gubrek, terus dilanjutkan oleh kuwu Manten Pakul, terus kuwu Manten Jangkung, ada Ki Kertajiwa, ada Pertlot Janglo. Ini sekitar tahun 1907 sampai 1923. Dan mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu sampai yang terakhir sekarang adalah pada tahun 1987 sampai dengan 1995 kuwu di Desa Tonjong itu dijabat oleh Muhammad Solehudin. Sedangkan yang terakhir pada tahun 2020 kemarin itu dijabat oleh Yuherna. Oke, itu aja sahabat Odoy, cerita singkat tentang profil sebuah desa bernama Desa Tonjong. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.